Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abi, Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada kesempatan saat ini bisa kembali berbincang tentang pendidikan anak-anak kita. Ada satu kisah unik begitu, ya boleh dikatakan satu kasus begitu. Ketika itu istri saya sedang dimintai untuk mengisi sebuah acara. Nah, kebetulan saat Idul Adha di situ ada makan-makan. Ada sepasang suami istri bersama anak kecilnya. Sang suami di lantai atas, istri dan anaknya di lantai 2 ketika itu. Mereka berdua makan bakso. Anaknya itu sangat lahap sekali makan bakso dan dia senang sekali makan bakso ketika itu. Sangat luar biasa. Sebagaimana halnya kita orang tua, anak kita masih kecil, makanannya lahap, itu kan senang. Akhirnya sang ibu karena senangnya menawari anaknya lagi, "Dek, lagi ya baksonya, makan lagi ya." Ketika itu sang anak tengok kanan, tengok kiri, lihat sana, malu begitu. Kemudian sang ibu mengambilkan bakso itu, tambahan bakso begitu, ya. Diberi tambahan bakso satu mangkok, kemudian mulai dimakan. Awalnya lahap, tapi di pertengahan lama-lama mungkin karena kekenyangan dia sudah agak susah makannya. Nggak lama kemudian sang ayah turun ke bawah, kemudian melihat anaknya yang makannya itu agak malas-malasan begitu, langsung ini ayahnya marah-marah, gebrak mejanya, plak begitu. Makan aja susah. Ya udah kalau begitu, kalau makan susah, kalau makan malas, nggak ada lagi ke mall, nggak ada lagi beli mainan, nggak ada, marah-marah begitu sang ayah. Dan ketika itu sang ibu tidak memberikan penjelasan sama sekali. Ketika itu sang ibu tidak memberikan alasan kenapa dia makannya agak malas-malasan dan lain sebagainya. Kemudian sang ayah ke atas, ke lantai atas lagi. Anaknya langsung tangannya di atas meja, kemudian kepalanya ditundukkan begini dan mengalir deras air matanya. Saat seperti itu sang ibu bilang, "Ya mas ya, ayah itu nggak tahu ya mas ya, tadi kamu itu sudah makan lahap sekali, ini kan makan yang kedua." Nah kemudian anak itu nggak berhenti menangis, malah mungkin bisa jadi batinnya bilang, "Ibu itu kok nggak bilang tadi saat ayah marah kepadaku, ibu itu gimana sih nggak belain aku," mungkin begitu. Dari peristiwa ini bisa kita lihat, kadang mungkin kita jadi orang tua seperti itu. Ada yang seperti ibunya ini atau mungkin seperti ayahnya ini. Anaknya sudah bagus, tapi karena melihat sisi jeleknya, jadinya nggak ada apresiasi sama sekali, malah dimarah-marahi. Sang ibu yang seharusnya membela, memberikan apresiasi kepada anak itu, memberikan alasan yang baik kepada anak itu, namun apa yang terjadi? Malah pembelaannya belakangan, dan ini menjadikan anak itu semakin tidak karuan. Kita coba komparasikan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Dalam Al-Quran diceritakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya, ketika anak ini sudah menginjak umur balik begitu ya, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan belasan tahun begitu. Kemudian anak ini sudah bisa diajak bekerja sama. Sang ayah bilang kepada anaknya, "Ya bunaya, hei anakku, sungguh aku melihat kamu, arafil manami anni asbahuka fandur madza taro." Ini kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin melaksanakan perintah Allah. Harus dia bincang-bincang dulu kepada anaknya, menurut pendapat anaknya bagaimana, tidak seperti ayah yang tadi tahu-tahu marah begitu. Artinya apa? Kita dengan anak kita harus dialog, kita dengan anak kita harus suka mendengar, kita dengan anak kita harus kita mengerti, baru kemudian kita berbicara, baru kemudian kita memberikan nasihat, baru kemudian kita memberikan masukan. Nah, bagaimana kita harus melakukan? Yang pertama, kita tentunya tidak bosan-bosan untuk melihat dengan jeli segala permasalahan yang kita hadapi dengan anak kita. Yang kedua, kita mendengar sebenarnya yang terjadi itu apa. Baru kemudian setelah kita melihat, mendengar,
kemudian menganalisis dengan seksama, baru bertindak. Mungkin ini akan lebih bijaksana dibanding kita tahu-tahu bertindak. Nah, kalau kaitannya dengan tadi, ya kita harus jujur mengadakan pembelaan kepada anak kita. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering zalim kepada anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, dan perbuatan zalim kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa merubah sikap kita dengan anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.